Halo Sobat Bahasa, selamat datang kembali pada siniar kita dan bahasa. Baik Sobat Bahasa, puisi adalah salah satu bentuk ekspresi jiwa. Tidak bisa diperkirakan kapan awal kemunculannya dan di mana titik kelahirannya. Yang pasti, hampir di seluruh belahan dunia ada yang namanya puisi. Karena puisi tercipta atas dasar pengungkapan rasa. Nah, pada episode kali ini, Siniar Kita dan Bahasa menghadirkan seorang sastrawan yang sudah melahirkan banyak puisi. Inilah dia, abang saya, Bang Zainal Takdir dari Tanjung Pinang. Assalamualaikum Mas Joko. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Alhamdulillah, hujan di luar. Hujan di luar, tapi tak dingin kan Bang ya? Saya. Tapi di mata aja kayaknya hujannya. Oke, di mata. Disapu dulu Bang kalau di mata. Baik. Bang Zainal, boleh perkenalan diri dulu Bang. Kira-kira abang nih siapa sih? Mungkin sahabat bahasa banyak yang belum tahu gitu tentang sosok abang. Ya, mungkin pertama-tama karena memang di sini bumi Melayu ya Jok ya. Walaupun pada puisi, tapi kalau dalam pantunnya apa tanda sebatang kayu tumbuh berjejer rumah Ceton. Memang ini terbiak dekat bumi Melayu, nak bercakap pun dimulakan pantun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama mungkin terima kasih kepada kantor bahasa yang telah mengundang saya dalam podcastnya. Tentu sebenarnya impian besar juga untuk sampai ke dalam podcast ini gitu. Dan alhamdulillah terima kasih Mas Joko atas undangannya. Pertama perkenalkan saya Zainal, mungkin masih single ya hari ini. Mungkin masih single, terus kalau pengkaryaan mungkin insya Allah dalam awal tahun baru saya mungkin yang boleh dikatakan karya monumental saya yang perdana mungkin Jok. Perdana yang akan saya terbitkan. Ya mungkin dari kawan-kawan selalu bertanya-tanya kapan sih Nal buku tunggal akan dikeluarkan. Insya Allah awal tahun. Jadi pertama perjalanan untuk perpuisian itu sendiri mungkin dimulai dari zaman SMA. Dari zaman SMA dimulai sampai dengan hari ini gitu. Baik, jadi awal mulanya waktu SMA. SMA. Oke, jadi saat ini pun Bang Zainal ternyata melekat pada namanya itu dijuluki sebagai Presiden Penyair. Ya, karena sejarahnya itu. Iya, nah bagaimana nih sejarahnya Bang? Sejarah sebelum saya itu kan tarung penyair panggung dilaksanakan di 2008. Ya. 2008 itu ada yang menjadi juaranya itu ada Dato' Teja Alhab. Iya, Dato' Teja. Teja Alhab. Terus selanjutnya dilaksanakan di 2011, Jok. Itu di zaman Bu Tati sebagai wali kotanya, beliau selalu membuat tarung penyair panggung yang mendatangkan penyair-penyair hebat tentunya. Itu di zaman 2011, ya kenapa disampaikan bahwasannya sebagai presiden penyair tarung panggung, karena memang hari ini tidak pernah terlaksana lagi tarung penyair itu. Jadi pada 2011 aku yang ikut sebagai peserta, itu sekitar ada 76 peserta yang ikut dalam lomba tarung penyair panggung, dan alhamdulillah juri-jurinya juga yang aku pikir yang dari Kompas, terus penyair-penyair yang dari Jakarta, dan juri lokalnya itu ada almarhum Junewal Muhtar atau Bang Lawen. Iya. Nah, Bang Lawen pertama pesimis juga untuk dapat juara karena mungkin dengan serama itu, terus dengan pengkaryaan aku baru berapa tahun di dunia puisi, lawan-lawan yang berat, akhirnya ya mungkin Tuhan memberikan kesempatan untuk berkarya ke depan lagi lah gitu. Lalu sebenarnya tarung penyair ya Bang ya tadi. Tarung penyair panggung. Nah ini dia diadakan seprovinsi Kepulauan Riau waktu itu atau setanah Menanjung atau nasional atau bagaimana Bang? Nah dia ada dua. Yang pertama itu untuk Sekepri ya, artinya dia membuat zaman 2011 itu ada yang diadakan setingkat provinsi Kepulauan Riau, tarung penyair panggung, dan nasional, bisa jadi nasional karena dibuka secara sekelas dia umum. Jadi artinya bisa siapa saja boleh ikut. Dan ada kategori yang selanjutnya itu se-Asia Tenggara. Nah itu yang berbondong-bondong karena mungkin dengan jumlah hadiah yang kala itu juara satunya itu di tarung penyair se-Asia itu ada dari Riau, Bang Jeffrey Almalai. Jadi dia ada dua kategori gitu. Satu yang dibuka secara umum dan satu ada yang se-Asia Tenggara. Nah, jadi aku ikut yang umumnya yang itu. Yang umum, luar biasa Bang. Dan salah satu puisinya yang mengantarkan Abang menjadi penyandang predikat itu adalah judulnya Segenggam Bang ya. Iya. Nah, boleh diceritakan nggak Bang kira-kira pertama proses kreatif ketika Abang menulis puisi Segenggam ini apa? Nah, kalau ini sebenarnya tercipta ada salah satu motif jadinya puisi ini.
Aku bingung Jok, karena memang di zaman 2011 itu tidak dikuncikan satu tema. Iya. Artinya mau buat puisi apa dengan seluas ini dan jumlah pendaftar seramai ini, bagaimana bisa mencuri perhatian juri gitulah. Jadi aku minta sama ada kawan aku, Barozi Alaika mungkin tahu ya. Barozi itu, aku cuma minta satu judul. Iya. Kasih satu judul, aku buat puisi. Dia bilang, gambarkan tentang segenggam. Dia cuma kasih judul satu puisi, segenggam. Nah, dari zaman itu jadinya karya itu aku akan bicara tentang kota ini. Bagaimana negeri ini, dan aku tidak menguncinya di situ, segenggam. Itu ada pada bait-bait kan di awalnya itu, segenggam kemenyan kucurah alirkan pada makam yang tersiok dalam pikirnya. Artinya aku berbicara tentang ini kegelapan kota kita hari ini gitu lah. Nah, itu jadi proses penciptaan itu lahir jadi judul bukan dari aku sebenarnya. Iya. Judul dari teman dan lahirlah segenggam itu sendiri menjadi satu karya yang mengantarkan jadi presidennya panggung gitu. Di usia berapa sih Bang Abang menciptakan puisi itu Bang? Berarti kalau ditarik lagi sekarang 30, kalau ditarik 2011 berarti sekitar baru 20 berapa tuh? 2011 sekarang aku 30. Berarti Sekiranya 22-an 21-22. Waktu masih mahasiswa berarti? Masih mahasiswa, semester awal kayaknya Jok. Oke. Nah berarti di usia segitu Abang ternyata sudah melampaui pemikiran anak-anak di usia segitu sebenarnya Bang ya? Iya. Mungkin, Biasanya kan di usia itu mungkin isi puisi barangkali berkaitan dengan kegelisahan diri sendiri, pencarian jati diri, pengungkapan rasa cinta barangkali. mungkin proses ya Jok. Proses lahirnya kami itu kenapa dengan mungkin secepat itu, Iya. mungkin tidak dirasakan oleh anak-anak sekarang yang dengan semuanya sudah serba ada. Iya. Di zaman 2011 itu salah satu yang membuat tangis dan membuat kami menjadi motivasi adalah kan kami ada latihan bersama nih Jok. Iya. Tapi aku harus punya trik. Ketika latihan bersama aku tidak membawakan puisi yang akan aku lombakan. Iya. Artinya teman-teman ini aku sudah bisa lihat kualitasnya gitu Jok. Jadi memang untuk menjadi hebat itu aku pikir butuh trik. Iya. Artinya kawan-kawan ini latihan dan aku tahu kualitas mereka ini akan yang ditampilkan seperti ini dan aku masih membungkus latihan bawa puisi lain, ketika penampilan bawa puisi lain. Itu dapat kata caci-cacian dari kawan-kawan gitu, kok gini beda, dia bilang. Kok beda, aku bilang ya namanya juga lomba, kita harus cari yang trigger yang lebih hebat kan gitu kan pikir. Jadi di zaman itu kenapa aku bilang perbedaan antara hari ini dan dulu itu prosesnya luar biasa. Kami dulu untuk pergi latihan itu kami jalan kaki Jok. Iya. Dengan uang yang tidak ada, dengan Barozi. Jadi jalan kaki. Bayangkan saja hari ini dari kilometer 0 sampai kilometer 3 itu jalan kaki. Dengan besok kita harus lomba lagi gitu. Iya. Jadi motivasi kami mungkin ya. Motivasi untuk menjadi juara itu pengorbanan sudah dilakukan, maka hasil harus kita tuai gitu aja sih mungkin Jok. Nah. Tapi kan berarti Abang terbentuk juga di lingkungan emang orang-orang yang suka sastra Bang ya? Nah kebetulan kemarin itu di 2011 itu sudah ada komunitas. Iya. Komunitas Pelantar Kusam, komunitas Baik. sastrawan muda. Nah dari situ kami berangkat, dari situ kami membuat satu fondasi besar, kawan-kawan berkumpul lah di situ. Iya. Semuanya alhamdulillah pada 2011 itu yang menjadi juaranya itu adalah kawan-kawan dari Pelantar Kusam mayoritas. Iya. Nah, gitu. Termasuk mungkin tadi Bang Barozi Alaika ya yang Abang sebutkan. Nah, kami ini saya semacam sahabatan betul. Kami berbagi porsi. Kalau dia ikut, artinya dia sudah duluan menangkap daripada puisi ini sendiri karena dia sudah juara FLS 2N. Aku pikir kalau lawan dia ini nggak bisa. Jadi aku pancing dia Barozi ikut yang di Asia Tenggara aja. 2011 Barozi dapat yang juara 3. Juara 3, jadi juara satunya itu ada Jeffrey Almalay dari Riau. Iya. Juara 2-nya itu ada Nana Rizky dari Semarang. Dan juara 3-nya itu ada Barozi gitu loh. Jadi Barozi yang untuk se-Asia Tenggara dan aku amankan posisi yang umumnya itu yang se-Kepri itu gitu jauh. Dan ternyata takdir itu Akbang ya. Zainal takdir juga. Aku pikir kalau aku berlaga sama Barozi itu hal yang bodoh gitu. Kami memang kalau dalam pengkaryaan kami selalu diskusi kayak misalnya kayak zaman mahasiswa Pekan Seni Mahasiswa Nasional itu kami bagi karena kami mau sama-sama berangkat gitu lah. Benar. Kita Gak mungkin saingan sama kawan sendiri gitu Bang ya. Karena harus ada yang saling membunuh pastinya kan. Ketika dibutuhkan satu pasti harus ada yang mati satu dulu. Iya. Kayak Peksi Minas Pekan Seni Mahasiswa Nasional kami bagi. Oke, yang waktu di Lombok gitu.
ikut apa nih sih? Ayolah, pilih. Misalnya aku ambil nulis, dia ambil baca. Terus yang pekan seni mahasiswa yang selanjutnya balikin. Dia baca, aku yang nulis gitu. Jadi kami tetap sama-sama harus berkarya dan untuk jadi sampah itu sama-sama. Iya, benar. Jangan saling menyikut gitulah. Iya. Kan ada proses dan ada cara untuk mencapainya sama-sama gitulah. Mungkin kalau hari ini mungkin dianggap lawan, anggap ini sama nih. Kalau enggak kita gontok-gontokan dan ya di situ mungkin persaingan itu tidak terjadi, persaingan itu bahkan memecahkan gitulah, Iya. bukan menjadi mempersatukan gitu. Iya, benar. Lalu ini Bang, ada satu puisi yang ini ketika saya baca tuh reflektif untuk diri saya sendiri gitu sebenarnya. Yang mana tuh? Yang menyembelih sembah. Oh, Oke. Itu kan saya melihat ada perenungan Bang ya di situ, mungkin terkait dengan kita ini ibadah untuk siapa sih sebenarnya? Kita ini menghadap ke siapa gitu. Iya. Sebenarnya apa yang kita kejar itu Bang ya? Ini pun jadinya puisi ini tengah malam, Jok. Iya, iya. Ya kalau proses pengkaryaan itu yang di dalam puisi yang ini sendiri menyembelih sembah ini adalah sebuah renungan. Iya. Sebuah renungan. Nah, ini kan pada lirik-liriknya juga ada yang mengusung sembah, keramat, keranda dan tapak tangan yang selalu melambai Tuhan. Iya. Artinya kita juga ibadah, kita sebagai muslim. Nah, kita harus tahu nih gitulah. Dengan siapa kita memberikan sembah kita. Kan juga zikir 10 jari merata pada air mata pun doa. Kita selalu meminta, tapi kita tidak sampai pada hakikatnya permintaan kita kepada siapa. Iya. Artinya minta cuma-cuma gitulah. Terus betapa sakit doaku yang menunggu sampai di antara kita ramai yang berdoa, tapi Iya. bagaimana caranya, siapa yang diaminkan Tuhan dulu kan kita nggak tahu nih. Nah itu mungkin kalau aku sih membuat puisi itu sendiri yang daripada menyembelih sembah ini adalah sebuah renungan diri, bagaimana aku bertanya pada diri sendiri. Artinya seperti itu gitulah. Ah, luar biasa Bang. Ini biasanya lazimnya Bang ya, mungkin puisi-puisi bertema ini tuh dia penciptanya mungkin ya yang sudah sepuh gitu Bang. Misalkan seperti Rida Kaliamsi lah. Ketika di usia mudanya saya melihat Datuk Rida itu banyak bercerita, memberikan metafora itu flora fauna Bang ya. Itu Yes. dikaitkan dengan apa kehidupan sekitar gitu kan, tentang bagaimana dia jatuh cinta di bulan cahaya Bang ya. Di bulan Itu kan cahaya. dimetaforkan dengan elang putih gitu. Sedangkan Bang Zainal ini enggak gitu, di usia abang yang masih segini itu luar biasa. Pandangan abang jauh ke sana gitu. Mungkin ini ya, belajar dan belajar. Iya. Artinya kalau aku ini dibesarkan oleh Bugis, tapi aku berlingkungan dengan Melayu. Artinya mungkin aku beda dengan kawan-kawan yang seumuran. Iya. Berkawan, berkumpul, aku dengan siapa saja. Artinya mungkin pelajaran aku mungkin dari sekolah. Aku bukan anak pesantren yang artinya kalau dalam ini kan kalau bicara tentang puisi menyembelih sembah ini mungkin lebih kepada kaji tasawufnya, terus kajian daripada agamanya, Iya, itu benar. lebih dalam. Terus kalau setengah-setengah daripada ilmu mungkin bisa goyang dengan puisi ini gitulah Jok. Artinya mungkin karena mungkin aku selalu berkawan dengan senior, terus berdiskusi bagaimana belajar dan mengkaji. Kalau ke dalam Melayu itu kan selalu tinggi tuh sifat 20, sifat 4 itu kan Iya. itu harus dipelajari. Artinya mungkin aku duluan lebih dapat itu gitulah Jok. Berarti memang proses hidupnya mungkin barangkali berangkat dari titik yang berbeda gitu Iya, Bang ya. mungkin kalau mungkin seumuran aku di antara mungkin di zaman itu di umur 21 sampai 25 mungkin masih sibuk dengan dunia motor dan lain sebagainya dalam tanda kutip mohon maafnya. Kalau aku sih lebih kepada proses berkaryanya, terus bagaimana dulu sempat aku jadi olahraga sebenarnya. Oke. Jadi olahraga masuk olahraga. Tapi satu lagi aku mungkin selalu memandang sisi kiri kanan gitu. Iya. Kalau kau ambil jalurnya yang ini, ambil jalur olahraga. Aku lihat Kepri ini di zaman aku umur 21 artinya tahun 2011 2012, siapa yang hebat jadi olahraga? Nggak ada. Artinya nggak bisa aku pijak negeri-negeri orang, terus provinsi-provinsi lainnya itu dengan olahraga. Kita berangkat dari orang susah. Kita berangkat dari orang susah, terus kita bukan siapa-siapa. Artinya kita harus membuat fondasi besar untuk menjadi besar gitulah. Iya. Kita mengutip ada salah satu itu kan kalau kau bukan anak seorang ulama atau seorang anak jadi maka menulislah kau, maka kau akan mabadi. Iya. Kan seperti itu bunyinya. Maka ketika itu aku selalu mungkin kalau orang membaca tidak menjadikan itu renungan, tidak menjadikan itu motivasi. Iya. Mungkin kalau saya sendiri membaca dan akan aku pelajari apa sih maksud daripada ini semua gitulah. Akan dibuat dan dijadikan acuan gitulah Iya, jawaban.
Kalau dari tadi kita bahas tentang perenungannya seorang Bang Zainal Takdir nih. Lalu bagaimana sih dengan sisi curhatan Abang gitu? Mungkin sisi percintaan atau sisi kehilangan dari Abang gitu. Karena misalkan Khairil Anwar gitu. Neneknya meninggal, dia membuat puisi. Putus dengan kekasihnya, dia membuat puisi. Iya. Mungkin mazhab. Oke. Mungkin aku juga menulis puisi-puisi cinta. Oke. Bahkan aku menjadikan satu buah lagu. Iya. Satu buah lagu yang tentang jelaga hati. Jelaga hati itu, tapi tidak begitu, aku pentaskan. Mungkin tidak kelihatan, makanya, Zainal ini tidak membuat puisi-puisi cinta gitu, tidak romantis. Tapi aku menjadikan itu, aku menggunakan orang lain untuk menjadikan karya gini. Kayak puisi jelaga hati itu kan tentang percintaan antara laki-laki dan perempuan ini yang tidak sampai. Iya. Terus aku bilang, di dalam puisi itu aku tuangkan, ada satu yang aku ambil kutipannya, di setiap nafas aku berjanji hanya engkau yang abadi. Artinya saya juga penulis puisi cinta, tapi saya tidak mengungkapkannya. Saya mengungkapnya kan lewat orang lain gitulah, Jok. Jadi tidak lewat saya. Oke. Tapi kalau orang lain pengen tahu tentang Abang tuh bisa, Bang? Dari baca puisi Abang? Saya selalu menutup itu. Saya menutup itu. Oke. Berarti memang yang pengen dibagikan adalah perenungan. Karena mungkin mengambil kami ramai ya, juga. Kalau di dalam satu komunitas itu dulu ada Pelantar Kusam, itu mencari jati diri artinya kan. Kalau tidak mempunyai jati diri, maka kau tidak akan tahu mau kemana arahnya. Iya, benar. Jadi di zaman itu mungkin senior kami, sekawan-kawan yang menjadikan kami hebat itu mungkin ada kayak Bang Yowan ya. Iya. Bang Yowan selaku pembina di zaman itu, dan ada Bang Rendra Satya. Iya. Artinya juga kami menulis cerpen dan menulis puisi dan lain sebagainya. Itu adalah motivasi-motivasi dari beliau. Terus mereka selalu membuat itu, ayo cari jati dirinya mau kemana. Kayak teman-teman yang lain itu kayak perempuan yang lebih kepada puisi-puisi cinta pada artinya. Dan di zaman itu kiblat kami kan cuma satu, Jok. Kiblat kami cuma Sutarjikal Zumbahri. Artinya yang dicekok itu dengan puisi Sutarjikal Zumbahri, puisinya Mahzubi Daud. Itu kan puisi-puisi sebuah perenungan semuanya. Kayak almarhum Toiben itu. Terus dia ada sebuah puisi itu yang kalau terang bawa bersuluh. Itu dia sebuah perenungan juga. Artinya mungkin dari zaman ke zaman, kami yang diberikan pelajaran itu adalah puisi-puisi. Mungkin lingkungan ya. Lingkungan yang membentuk kami menjadi aliran itulah yang kami bawa hari ini. Gitu. Oke. Lalu seperti ini, Bang. Di Tanjung Pinang, pada saat tahun-tahun itu muncul generasi yang usianya 20 tahunan tuh udah seluar biasa Abang itu. Nah, kira-kira pesan untuk Abang bagi teman-teman Tanjung Pinang menyaksikan gitu. Kira-kira bagaimana sih, Bang, kiat-kiat agar di tahun-tahun mudanya itu, di usia mudanya itu bisa produktif untuk menulis puisi gitu, untuk menerbitkan karya barangkali. Ya mungkin untuk teman-teman yang ada di Tanjung Pinang dan tentunya dimanapun berada yang melihat podcast ini, artinya hari ini sebenarnya bisa jauh lebih hebat, Jok. Karena dunia akses, dunia internet itu lebih jauh. Mereka bisa belajar lebih hebat. Nah di zaman kami itu kan keterbatasan nih. Kami masih pakai handphone senter, maka kami bisa seperti hari ini, insya Allah mudah-mudahan dimudahkan jalannya menjadi besar juga. Karena hari ini kami seakan bekerja sendiri, karena adik-adik yang ini yang lain belum kelihatan ya, Jok. Karena kami juga menunggangi, ya artinya ini negeri kata-kata. Negeri kata-kata yang seperti apa sih negeri kata-katanya kalau tidak ada berkelanjutan berbahasa, sama artinya bohong, nonsen kan. Terus untuk pengkaryaan itu sendiri, untuk adik-adik mungkin mereka masih menutup diri, Jok. Mungkin ya, masih menutup diri, tidak sama seperti yang di kami. Kalau kami kan dulu selalu dikasihkan panggung-panggung. Artinya perlombaan-perlombaan itu banyak. Mungkin hari ini mungkin tidak kelihatan, karena tidak hanya event-event atau panggung-panggung sastra yang diberikan oleh pemerintah dan lain sebagainya. Bahkan kalau kami dulu, kami yang akan membuat pentas-pentas itu, walaupun tidak difasilitasi, tapi kami yang membuat pentas-pentas itu sendiri. Jadi untuk adik-adik jangan takut untuk membuat pentas-pentas sendiri. Artinya seperti itu, Jok. Karya hebat pun kalau tidak dipublish itu maka dia akan menjadi sebuah karya usang aja gitulah. Benar. Nah, ketika dia dipentaskan dan diberikan reward bagi kawan-kawan, ya pertama mungkin nggak perlu minta pengakuan kepada orang lain. Artinya dengan ada kelompok, kalau dulu kami sempat buat itu malam puisi Tanjung Pinang. Malam puisi Tanjung Pinang, tapi ya mungkin karena kesibukan, saya juga kawan-kawan ada yang ke Jogja, ada yang ke Bandung yang kuliah. Mungkin ini tidak bisa terlaksana lagi. Mungkin dengan adanya podcast ini, adik-adik
mungkin bisa lewat kantor bahasa yang memberikan fasilitas. Iya. Ya nggak perlu wah sih sebenarnya, Iya. cuman hanya butuh stand mic satu, kita bisa mengungkapkan pengkaryaan itu. Kenapa tidak kita buat di Tanjung Pinang pada khususnya, kita buat dalam. Nah, di sini nih ada Bang Heriman nih dulu nih. Bang Heriman ini juga salah satu anak malam puisi dulu. Iya. Nah, di Bambu kalau nggak salah, Cafe Bambu, itu dulu mereka cuma siapkan satu stand mic. Iya. Nah, kita baca puisi di situ, Jok. Artinya udah panggung bebas saja gitu. Mau bagus tidak puisinya, artinya nanti mungkin kalau ada kayak senior ya yang datang, mungkin bisa diskusi. Apa sih kekurangan puisinya? Apa sih yang harus ditambahin? Apa sih yang harus dikurangin? Mungkin di situ bisa terjadinya sharing. Iya. Tapi kalau dengan hari ini kan mungkin ya adik-adik menutup diri, terus berkaryanya. Kawan-kawan sebenarnya saya lihat untuk update status itu sebenarnya sudah jadi puisi. Benar. Tapi mereka mungkin menganggap itu hanya sebuah kata-kata, bukan sebuah puisi gitulah. Oke, mungkin barangkali kalau saya melihat teman-teman ini rindu Bang, rindu dengan adanya rumah. Kalau dulu ada rumah yang bernama Pelantar Kusam tadi Iya. gitu. Nah, apakah mungkin jika teman-teman ini dalam tanda kutip belajar nyantri gitu, nyantri kepada para kiai Iya. dari Pelantar Kusam gitu? Kenapa tidak sebenarnya? Kawan-kawan ini terbuka. Terbuka artinya mungkin kalau dalam sekarang ini karena dalam keterbatasan waktu dan mungkin dengan kesibukan. Iya. Kalau punya master plan misalnya dalam seminggu atau dalam 1 bulan itu 2 kali saja kita adakan pertemuan, itu bisa dilaksanakan. Tapi dengan betul-betul kita jadwalkan. Iya, benar. Jadi kawan-kawan sudah bisa men-space waktu. Mungkin para kiainya lah ya, kayak Bang Yowan, Iya. Bang Ruzi, Bang Rendra dan lain sebagainya. Bahkan senior-senior yang sudah malang melintang di dunia kepuisian lah, itu bisa memberikan wejangan dan memberikan, kan bisa kita buat malam puisi dan bedah misalnya bedah karya. Ini kami kemarin sudah diskusinya mungkin bukan kepada satu puisi, tapi kepada untuk membesarkan. Jadi kemarin sempat bicara sama kawan-kawan penyair. Jadi kami dulu selalu terkenal dengan 7 penyair. Iya. Itu kami bilang, ayolah kita buatlah satu pentas. Artinya sekarang sudah konser nih. Iya. Bukan pentas lagi. Kalau sekelas-kelas kayak Bang Yowan, Sudah Rendra, itu bukan lagi sekelas pentas. Iya. Tapi sekelas konser puisi seperti apa gitu. Karena kita tahu hari ini, Jok, puisi itu tidak lagi berdiri sendiri. Mungkin hari ini kita selalu mengenal dengan musikalisasi puisi. Kenapa tidak kita jadikan puisi kita, mungkin kawan-kawan yang lebih kepada ke puisi cinta, itu bisa dimusikalisasi puisikan dan tetap jadi abadi karya puisinya pastilah. Karena mungkin dunianya ya, dunia hari ini kita harus ikut di dalam Benar. perubahan-perubahan itulah. Berarti itu Bang ya, banyak alternatif, banyak cara untuk memediakan puisi gitu. Iya, Tidak harus pakai secarik kertas kita tulis, kita terbitkan, tapi Iya. bahkan update status di Facebook, di Instagram tuh bisa juga Itu Bang. sudah ya? puisi gitu Iya. kan. Nah, Karena sekarang sudah lahir teman-teman bahwa ada yang namanya sastra siber. betul. Iya. Ah. Justru sastra siber inilah kemungkinan yang akan berkembang di masa depan gitu. Iya. Nah, di dunia digital hari ini. Iya. Terus kalau mengikuti dunia TikTok itu kan sebenarnya puisi-puisi. Mereka Iya. tuh berpuisi, Jok, gitu lah, mengungkapkan walaupun patah hati sebenarnya. Ya, saya pikir orang ini sebenarnya penyair lah gitu lah. Kan penyair ini kan sebuah panggilan saja, bukan sebuah gelar yang diberikan. Artinya dia kalau sudah dia menulis dan dia berkarya, artinya dia sudah seorang penyair gitulah. Mungkin kawan-kawan tidak menyadari itu, Jok. Mereka padahal bikin story bagus-bagus, terus apalagi di TikTok itu kan kita tahu dia bikin reels, bikin pemandangan, terus dia berkata-kata. Itu kan sebenarnya sudah puisi, mungkin tapi tanpa disadari. Tanpa disadari. Baik, Bang Zainal Takdir, kita sudah berbincang mengenai puisi, mengenai siapa sosok Abang gitu. Barangkali sahabat bahasa di sini ingin menghubungi Abang, gitu, ingin berdiskusi dengan Abang. Kira-kira bisa melalui apa sih Bang? Instagram saja bisa. Boleh. Karena memang Jok, kami itu apalagi Tanjung Pinang. Iya. Ini kan kalau saya domainnya di Tanjung Pinang, Iya. dan saya pastikan ingin memperkembangkan dunia sastra itu Tanjung Pinang dulu artinya. Iya. Mungkin kawan-kawan yang saya nggak tahu nih Pekan Seni Mahasiswa Nasional kemarin yang berangkat siapa. Iya. Artinya banyak luang yang bisa dimanfaatkan. Misalnya pengkaryaan di YouTube misalnya. Jadi adik-adik bisa berkarya ataupun kalau jika ingin komunikasi itu bisa mungkin DM saja kalau atau di Instagram. Boleh disebutkan Instagramnya? Zainal_takdir. Oke, Zainal Takdir gitu. Ya, Zainal_takdir. Iya. Nah, di situ mungkin bisa kalau mau nanya tentang dunia puisi ataupun
tentang sastra pada khususnya. Mungkin kita bisa diskusi. Kalaupun saya tidak tahu, mungkin saya akan cari tahu dulu, baru saya akan kasih jawaban gitu. Bahkan barangkali sebenarnya pertanyaan itu adalah bisa dijawab juga sama dia gitu. Cuma pengen memastikan ke kita gitu. Mungkin ya kayak gitu kan. Anak-anak hari ini kan mungkin dia sudah gaharu cendana juga, walau tahu bertanya juga. Itulah, oke. Baik Bang Zainal, terima kasih atas kehadiran Bang Zainal. Thank you. Di Siniar Kita dan Bahasa. Semoga semangat kita untuk memajukan sastra bisa terus berlanjut Bang ya. Amin. Ya, mungkin ada satu pesan untuk sahabat bahasa sebelum kita akhiri siniar ini Bang. Ya, mungkin untuk adik-adik yang tengah berjuang ingin menemukan jati dirinya, artinya kalau pelajaran dari kami, mungkin kami tidak membentuk kami menjadi seorang penyair, tapi kami membuat luasan bersastra lah, karena negeri kita adalah negeri kata-kata dan ini harus abadi sepanjang masa. Karena jika tidak diteruskan estafet pengkaryaan ini, maka kesedihan Raja Ali Haji mungkin bisa sampai melihat anak cucunya tidak berkarya lagi, maka mungkin bisa habis negeri kata-kata. Itulah dia. Mungkin sebuah penutup untuk adik-adik, teruslah berkarya. Kalaupun ada dalam kesusahan-kesusahan berkarya, mungkin bisa lewat kami untuk memberikan motivasi dan mungkin mengeksplor karya itu sendiri. Baik, itu mungkin yang dari kami, Jok. Siap, baik, terima kasih Bang Zainal Takdir ya. Terima kasih sahabat bahasa sudah mengikuti Siniar Kita dan Bahasa pada episode kali ini. Tadi ada satu pesan yang sangat menarik bahwa bersastralah karena kita adalah negeri kata-kata. Sampai jumpa pada Siniar Kita dan Bahasa selanjutnya. Menyembelih sembah. Ada yang mengusung sembah, keramat keranda dan tapak tangan yang selalu melambai Tuhan. Juga zikir 10 jari, meratap pada air mata pun doa. Betapa sakit doaku yang menunggu sampai di antara para pendoa. Inilah igau kami, menunggu saut maghrib ke subuh untuk mengusung sembah ataukah sembah yang tak berwajah. Jangan bilang tak ada azan hari esok, belap sebab belum kubasuh kenduri dan pertemuan kita hanya niat yang tak ternyata. Belum kusumai jiwa, belum kusumai raga, darah perzinahan kata-kata membeku. Masih dengan sembah yang ragu. Sujud dan sembah tak sepakat, rukuk iktidal bermuslihat, sembahyang dan doa, takbir dan salam, sifat dan zat tertanya-tanya. Sembah ini untuk siapa? Sembelih saja pengorbanan hamba. Sembelih saja pengorbanan hamba, pajangkan di aras, khilafku menjadi kaligrafi mengukir setiap pandang. Sembah masih dengan angkuhnya, tidak tegak, tidak pun patah. Sembelihlah pengorbanan hamba. Siniar ini diproduksi oleh Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau.